Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Islam ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa sholihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa sanilal muallif amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun wa saraitu wujubis shalah. Kajian kita fikih sampai di pasal tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa saraitu wujubis shalah salah satu asya. Pasal menerangkan tentang syarat wajibnya sholat, yaitu ada 3 perkara. Syarat wajib sholat. Kalau udah ada syarat ini berarti wajib sholat. Kalau tak sholat berarti dosa. Maksudnya gitu. Syarat wajib sholat. Yang pertama al-Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli wa la yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Fa amal murtadu fatajibu alaihi shalah wa qada'uha in ada ilal Islam. Nomor 1, syarat wajib sholat itu Islam. Yang tidak Islam tak wajib sholat. Kafir asli tak wajib sholat. Macam mana nih kok ada kafir tak? Kafir tentu tak sholat, bukan gitu. Ada kafir asli, ada kafir KW. Kafir tak asli. Kafir tak asli apa? Orang murtad, aslinya Islam, keluar dari agama Islam, ya memeluk agama lain. Itu namanya bukan kafir asli. Kafir asli itu memang dia mulai kecil, mulai balik, itu memang kafir. Jadi kalau orang kafir yang asli itu memang tidak wajib sholat. Maksudnya apa? Kalau dia masuk Islam, dia tak wajib mengqadha salatnya. Tapi kalau orang murtad, dia murtadnya 10 tahun, balik Islam lagi kena mengqadha salatnya 10 tahun. Kalau murtadnya 30 tahun dan mati baru masuk Islam lagi, balik lagi. Berarti dia 40 tahun, 30 kalau 30 tahun murtadnya 30 tahun diqadha, 40 tahun murtad 40 tahun diqadha. Orang murtad masih terkena taklif sholat, maksudnya orang murtad masih terkena beban kewajiban melakukan sholat. Kalau orang yang kafir asli tidak terkena beban kewajiban melakukan sholat, walaupun maksudnya secara
umum orang wajib menyembah Allah tentu. Ini kita secara fikih, kalau kafir asli itu nggak ada beban kewajiban melakukan sholat. Maksudnya nanti dia tidak dituntut qadha kalau dia masuk Islam. Umur 70 tahun masuk Islam, berarti dianggaplah 15 tahun dia balik. 55 tahun tak sholat, tak kisah karena dia kafir asli, tidak ada tuntutan untuk mengqadha sholat. Tapi kalau orang murtad jangan macam-macam, semuanya wajib diqadha orang murtad itu. Sholatnya wajib diqadha, puasanya wajib diqadha, zakatnya wajib diqadha. Qadha semua. Jangan enak loncat sana, loncat sini, nak kawin loncat sana, cerai balik lagi, nak kawin loncat lagi. Emang apa agama untuk main-main? Jadi gampang sekali karena cinta pindah agama. Gitu sekali murtad, naudzubillah, jangan sampai keluarga kita semuanya, keturunan kita murtad. Orang murtad itu ya kalau secara ini harus istitab. Istitab itu disuruh tobat. Kalau tidak ya dia dikenai hukuman. Aslinya kalau secara khalifah khilafah suatu tatanan pemerintahan Islam itu biasa begitu. Jadi ada bedanya antara orang murtad dengan orang kafir asli. Harus tahu. Ini harus tahu. Karena ada orang ini tak tahu. Ya kan ada orang murtad balik lagi kan ada. Tapi dia tak pernah ngaji. Nah ngaji apa? Agama aja dia mau pindah. Berarti kan dia memang tak ngaji. Habis itu balik slow aja baru Islam lagi slow. Tak ada qadha, tak ada apa. Bukan masuk Islam lagi, dia balik ke Islam lagi. Itu baru masuk Islam tuh mualaf apa benda dulu murtad, sekarang masuk Islam lagi. Dihitung, jangan selamba aja. Semuanya kan qadha puasanya 10 tahun 10 diqadha, zakatnya diqadha, semuanya kewajibannya. Kemudian yang kedua, fasani al-bulugh baligh fala tajibu ala sabiyin wa sabiyah lakin yu'marani biha ba'da 7 sinin in hasalat at-tamyiz biha wa illa fa ba'da at-tamyiz wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asri sinin. Yang kedua balik. Enggak wajib sholat bagi anak kecil yang belum balik. Dan anak-anak itu wajib disuruh sholat ketika berumur 7 tahun. SD itu kelas SD itu itu wajib orang tuanya nyuruh sholat tuh. Wajib. Tengok sekarang anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama mama bapaknya dibiarin aja. Sholat tak dijaga betul. Zuhur, asar, maghrib, isya jaga suruh sholat. Ini orang tua cuma ngabsen bukan ngabsen sholat. Nah, udah sarapan, udah pergi sekolah. Habis balik, nah udah makan, sudah siang gitu juga. Malam ditanya, nah udah makan? Sudah. Nah udah kencing? Gitu. Nah bubuk, yang diabsen kencingnya bu, bukan sholatnya. Ini kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada nih zuhur. Kalau tak ditanya betul-betul, kalau tak ditanya dia selalu aja mama tak pernah tanya. Padahal dia zuhur main aja. Tahu yang ditanya mama cuma makan, udah makan sudahlah, sholatnya tidak. Ini harus ketika berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun. Kalau udah 10 tahun ibu-ibu, bapak-bapak, anak tuh meninggalkan sholat, pukul. Pukul. Kalau tak dipukul,
Selamba aja dibiarkan, besok dia dah bujang, dah gadis, dah punya anak, dah jadi atuk sekali, dia akan mudah saja meninggalkan sholat. Didikan dari orang tua itu tidak maksimal. Nabi yang nyuruh kok, pukul supaya dia tuh ada rasa takut. Ada dia merasa, oh ini berarti penting nih. Kalau tak penting, tak mungkin mama mukul saya, tak mungkin bapak mukul saya. Akhirnya dia sholat memang karena takut dipukul, takut dipukul. Iya, tak apa-apa pertama. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun takut dipukul. Tapi nanti setelah balik, dia akan terbiasa sholat. Tak berani dia tinggalkan sholat. Baru dia tahu, oh ini wajib, tak boleh. Ini ditinggalkan haram, dosa besar. Sekarang kebanyakan anak-anak generasi muda itu tidak sholat. Kebanyakan itu karena orang tua tidak mendidiknya dengan sebenar-benarnya. Enggak ibu-ibu bapak-bapak tak percaya, pergi ke SMP sana, tanyain anak-anak SMP atau SMA atau kuliah sekali, tanyain anak-anak yang sholatnya betul-betul istiqomah berapa orang, antara ratusan bahkan ribuan anak tuh. Kebanyakan anak-anak tuh mereka tuh sholatnya semau dia aja. Kadang sholat, kadang tak. Ada kawan sholat, ada kawan tak sholat. Waktu mainnya tak sholat. Kebanyakan sholat itu amburadul bolong-bolong. Apa gitu? Tengok dulu mama sama bapaknya macam mana. Itu kenapa mulai kecil tidak dididik dengan bagus. Coba dari umur 7 tahun di absen betul sholatnya. Ditanya betul. Begitu kalau 7 tahun kan belum boleh dipukul, masih kecil. Cuma disuruh, ayo nah bangun sholat, bangun sholat, bangun sholat, bangun sholat. 8 tahun, setahun ini dah terbiasa dah. 9 tahun lebih terbiasa lagi, dah 3 tahun. 10 tahun, dah 4 tahun dia belajar sholat. Kalau nampak dia meninggalkan, tengok asar kok tak balik budak nih. Ternyata sampai di rumah maghrib, pukul. Kenapa kau tak sholat asar? Harus gitu. Cuma memukulnya di tempat yang tidak mematahkan atau pendarahan, sekedar untuk membuat efek jerah dan takut bagi si anak itu. Kalau tak digitukan, salah. Dia bilang, sholat ini berarti tak penting, mama diam, bapak diam. Nah itu. Ini harus dilakukan oleh orang tua yang kepingin anaknya menjadi anak yang soleh, istiqomah sholat. Nah, kalau tak gitu ngimpi lah susah lah. Keilaman rahimahullah ta'ala. Kalau dia tahu besar kok langsung aktif sholat, aduh jauh. Kalau mulai kecil aja nggak diperhatikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-aqlu, berakal, fala tajibu ala majnunin. Salat itu tidak wajib bagi orang gila. Wa wahadul mukallaf sakitun. Nah, orang gila itu tak wajib salat. Ada orang gila 2 tahun. 2 tahun gila. Terus habis itu sembuh. Berarti 2 tahun itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Karena dia tidak mukallaf. Beda dengan orang murtad. Orang gila akal tak ada, berarti sholat tidak wajib. Puasa tak wajib. Tapi begitu berobat atau gilanya sembuh, wajib lagi sholatnya. Yang terlewat tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Yang ada yang mau tanya silakan tanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunah wa bi badin nusah al masnunat khamsun. Salat sunnah. Kita masuk ke bab berikutnya, pembahasan berikutnya. Salat yang disunahkan
itu ada 5. Ini bukan sholat nafilah ya. Sholat nawafil, rawatib. Bukan. Ini yang dimaksud sholat yang disunahkan ini dilakukan secara berjamaah, dilakukan ramai-ramai. Sholat yang disunahkan itu ada 5. Yang pertama al-idan, yaitu sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufan, dan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu berarti keempat. Yang kelima wal istisqa, sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Wasunan at-tabi'a lil faraid sab'ata asyara rak'ah. Nah, sekarang baru masuk itu sholat sunnah yang dilakukan berjamaah bersama-sama, yaitu 2 hari raya, gerhana bulan, gerhana matahari, ditambah 1 istisqa, 5 saja dilakukan di masjid. Jadi di masjid kita ini kalau ada gerhana bulan, gerhana matahari, kita sholatlah. Nah, sholat. Karena dia sama seperti Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan juga. Kemudian ditambah istisqa, hujan lama tak turun sampai kering tanah sumur, salat istisqa. Kemudian wasunanut tabi'a lil faraid 15 rak'ah. Salat sunnah rawatib. Rawatib ini yaitu salat yang mengiringi salat fardu qobliyah atau ba'diyah. Itu jumlahnya ada 17 rakaat. Sama seperti sholat fardunya, tengok. Subhanallah, sama seperti sholat fardu. Sholat fardunya 17 rakaat. Jadi 4 dari sholat Isya ya, Isya 4. Jangan dari Isya, dari Duhur. Memang ketabrak. Duhur 4, maghrib, Duhur, asar, maghrib 11, Isya 15, subuh 17. Sholat sunnahnya juga 17 rakaat yang muakkadah. Sholat sunnah semuanya 17 rakaat. Rak'atal fajri wa arba'ul qabla dhuhri wa rak'atani ba'da. Ini yang sunnah mengiringi sholat fardu. Pertama yaitu 2 rakaat fajar, qabliyah subuh 2. Qabliyah subuh 2 wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Ya, 2 boleh, tapi 4 lebih bagus, ibu-ibu. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2. Nah, 2 rakaat. Jadi qabliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Zuhur nih. Kalau yang biasa 2, ada waktu 4, 2. Lebih bagus lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Tuh. Tidak harus 2. Lebih bagus. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Asar bu, 4 rakaat sunnahnya sebelumnya.
2 rakaat boleh, tapi 4 rakaat lebih bagus. Ini kita nih mohon maaf. Ini kan kita ini kan ngaji nih. Untungnya apa? Ketika sudah ada keterangan seperti ini, kita tak ragu nak sholat qobliyah asar 4 rakaat kok. Coba kita tak ngaji dengan orang, ini kok 4 ya? Nah ikut-ikut macam mana? Tak tahu. Kalau kita dah tahu gini, senang kita nak melakukan. Zuhur juga boleh 4-4. Tapi yang apa namanya, yang sholat yang muakkadah, yang lebih dianjurkan tuh 4-2. Lebih banyak masih sanggup, ya 4-4. Asar, qobliyah asar 4. Kalau yang biasanya 2 punya waktu lebih, nak tambah 2 lagi silakan. Itu tetap hukumnya sunnah. Kemudian warak atani ba'dal maghrib. Warak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ba'da maghrib. Kemudian dulu diingat, dari saya sampaikan. Sholat fardunya 17 rakaat, ibu-ibu, bapak-bapak. Sholat sunnahnya juga 17 rakaat. Lah, kalau 17 rakaat macam mana, Bu? Biasanya orang sholat sunnah itu 2, kan gitu, Bu. Macam mana bisa ketemu 17? Ayo, macam mana bisa ketemu 17? Iya, kalau sholat fardunya kan ada maghribnya, jadi ketemu 17. Sekarang sholat sunnah rawatib kok 17? Ketemunya di mana? Bang, kita sholatnya 22. Nah, ini dia. Ini jawabannya ada di sini nih. Jadi kita menghafalnya pun senang sebetulnya. 17 fardunya, 17 sunnahnya. Ini yang terakhir nih. Wa salatun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Al-wahidatu ya aqallul witri wa aksaruhu 11 raka'ah. Wa waqtuha ba'da salatil isya wa tulu'il fajri. Falau awtara qabla al-isya wa falau awtara qabla al-isya amdan aw sawan lam ya'taddu bihi. Yang terakhir yaitu 3 rakaat setelah isya. 1 di antaranya itu sholat witir. Tuh, gimana Pak maksudnya, Pak? Jadi saya niat sholat sunnah ba'diyah rakaatain, 2 rakaat. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah, ruku, tidak 1 rakaat, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, Bu. 2 rakaat ba'diyah isya. Yang atu dia berarti. Atu dia Allah usolli sunnatal rakaatal witri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuh, ya Allah, aku niat salat 1 rakaat witir karena Allah Ta'ala. Jadi 1 rakaatnya witir, jadinya 17. Tuh. Witir paling sedikit 1 rakaat, bukan harus 3. Ini yang 2, ini ba'diyah isya. Yang satunya witir, boleh witir 1 minimal.
setengah tak adalah. Satu minimal. Jadi orang sholat witir itu kalau hari-hari biasa itu boleh. Habis isya itu langsung aja witir, langsung. Nak witir 3 boleh. Berarti sholatnya berapa rakaat setelah isya? 5. 2-nya ba'diyah, 2-nya syafa, maksudnya bagian dari witir. Syafa itu yang genap, yang satunya witirnya, maksudnya menggenapi yang untuk mengkomplitkan yang 3 ini. Langsung 3 juga boleh. Witir langsung 3 juga boleh. 2-1 juga boleh. Dua-duanya boleh. Imam Malik memilih langsung 3 witir langsung jadi 1. Imam Syafi'i memilih 2 kali. 2 kali salam, 2 kali takbiratul ihram. 2 rakaat terus 1 rakaat. Gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Paham ibu-ibu ini, Bu? Ibu? Jadi silakan witir kalau mamanya malam tak biasa terbangun, ya sudah habis isya itulah witir. Kalau tak 3, ya 1 rakaat itu witir. Witir itu artinya ganjil. Kalau nak banyak, maksimal orang sholat witir itu 11 rakaat. Itu. Makanya ada perdebatan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat bahwa tarawih itu 11 rakaat. Dan kata ulama 11 rakaat itu bukan dalilnya tarawih, tapi dalilnya witir. Witir itu maksimal 11 rakaat. Itu. Kalau tarawihnya 20. Nak witir berarti 10 kali salam. 10 kali salam gitu di tarawih. Habis itu kita witirnya 11 rakaat. Jadi sholat di Nurul Islam tarawih plus witirnya 31 rakaat. 11 witir tok tuh 11. Bukan sama tarawihnya. Minimal 1 rakaat. 3 rakaat biasanya. Nak 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 11 rakaat boleh, maksimal 11 rakaat itu yang paling maksimal. Tuh. Cara melakukannya gimana? Kalau 7 rakaat umpamanya 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru berdiri sekali 1 rakaat. Salam. 9 gitu, 2 2 2 2 1. 11 2 2 2 2 2 2 1. Atau langsung zul 1 kali salam. Boleh. 3 rakaat sekali salam. 5 rakaat sekali salam. Boleh. 11 rakaat sekali salam. Tidak dua. Itu semuanya boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kita dah tahu senang. Macam mana? Kadang-kadang tarawih ini bingung. Ini kok witirnya kok langsung 3 nih, jadi 1 nih. Sah apa tidak? Sah semuanya. Ya, itu hukumnya sah semuanya. Nah, inilah jadi pembahasan masalah witirnya, salat qabliyahnya, ba'diyahnya seperti itu. Semoga ini menjadi satu ilmu. Sehingga kita tak ragu lagi ketika kita nak ibadah, ya. Silakan, kan nggak terbiasa kan? Kita sholat witir setelah isya kan nggak terbiasa, tapi begitu masuk Ramadan, ngapa habis isya semuanya? Ngapa? Ayo. Kalau Ramadan witirnya kok habis isya, habis tarawih itu kan habis isya. Sebetulnya itu tarawihnya ya witirnya tuh semuanya tengah malam. Tapi akhirnya ditarik daripada malam tak bangun, tarik semuanya. Boleh tapi bukan yang terbaik.
Yang bagus malam. Tarawih malam. Nah, itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.